Apakah kamu penggemar film-film bergenre horor? Jika iya, pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan sebuah film tentang ritual pengusiran setan yang berjudul The Exorcism of Emily Rose yang rilis di tahun 2005. Meskipun banyak yang mungkin tidak mengetahuinya, kejadian mengerikan seperti yang tergambar di dalam film ini tidak sepenuhnya bersifat fiksi. Kisah ini benar-benar didasarkan pada pengalaman sebenarnya dari seorang gadis Jerman bernama Anneliese Michel. Penasaran dengan kejadian yang sebenarnya? Yuk simak pembahasan lengkapnya di video berikut. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotty Story agar terus berkembang. Anna Elisabeth Michel, atau yang lebih dikenal Anneliese Michel, lahir pada tanggal 21 September tahun 1952 di Liebelfing, Bavaria, Jerman Barat. Anneliese memiliki 3 saudari dan memiliki ayah yang bernama Joseph Michel dan ibunya bernama Anna Michel. Keluarga mereka sangat religius. Anneliese dikenal sebagai anak yang baik. Saat Anneliese berusia 16 tahun, tepatnya di bulan September tahun 1968, ia mengalami sebuah kejadian aneh, di mana ia merasa dadanya ditekan saat tidur. Dan saat itu, ia juga berhalusinasi, di mana ia mendengar banyak bisikan-bisikan misterius. Tak hanya itu, ia dikabarkan juga tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Kemudian, saat dicek oleh seorang dokter dari klinik Sarah Wurzburg, Anneliese dikatakan mengidap penyakit epilepsi. Anneliese juga didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan, sehingga ia akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Akan tetapi, setelah Anneliese dirawat di rumah sakit jiwa, keadaannya malah memburuk. Ia juga mengalami stres dan frustasi, di mana ketika penyakitnya kambuh, ia sering berteriak-teriak seperti seorang yang sedang kesakitan, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Untuk menenangkan Anneliese, dokter memberikan obat-obatan namun tidak berpengaruh apapun untuk Anneliese. Setelah setahun dirawat di rumah sakit jiwa dan kondisi Anneliese tidak kunjung membaik, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk membawa Anneliese pulang. Setelah dibawa pulang, Anneliese juga sempat diperiksa oleh dokter ahli saraf lain yang bernama Dr. Vogt. Dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, Anneliese dinyatakan baik-baik saja. Ia sama sekali tidak mengidap gangguan jiwa. Sehari-hari Anneliese memang kelihatan normal dan baik-baik saja, sama seperti anak-anak pada umumnya. Pasca ia kembali dari rumah sakit, Anneliese juga kembali bersekolah dan bahkan ia menjadi siswi dengan predikat lulusan terbaik di sekolahnya pada tahun 1970, meskipun penyakit yang dideritanya sering sekali kambuh. Pada musim semi tahun 1973, Anneliese dikabarkan sering mendengar suara-suara yang aneh, seperti suara ketukan di dinding. Ia juga mengalami kejang-kejang yang semakin intens, dan mulai bertindak ekstrim seperti melukai dirinya sendiri, menyerang anggota keluarganya, merobek pakaiannya sendiri, memakan hewan-hewan di sekitarnya seperti laba-laba dan lalat. Bahkan, ia juga meminum urinnya sendiri. Terkadang, pada malam hari, ia juga menggonggong seperti anjing. Ia juga mengatakan sering melihat penampakan setan. Diceritakan juga bahwa dengan tubuh Anneliese yang sangat kurus, ia sanggup melempar saudarinya hingga terpental.
Ia juga pernah meremas buah apel yang masih utuh hingga hancur hanya dengan satu genggaman tangan. Semua kejadian yang dialami oleh Anneliese selama bertahun-tahun memang di luar nalar, dan tentu saja itu bukan karena gangguan jiwa biasa. Hal inilah yang membuat orang tua Anneliese frustasi, karena segala upaya medis telah mereka lakukan, namun kondisi Anneliese tak kunjung membaik. Hingga pada akhirnya, orang tua Anneliese berinisiatif untuk meminta bantuan kepada pemuka agama setempat untuk melakukan semacam ritual pengusiran setan pada tubuh Anneliese. Pada tahun 1975, seorang uskup bernama Joseph Stangl memerintahkan Pastor Arnold Renz dan pendeta Ernst Alt untuk melakukan ritual pengusiran setan pada tubuh Anneliese. Dan sesi ritual pertama dimulai pada tanggal 24 September tahun 1975 dengan jadwal 1 hingga 2 kali dalam seminggu, di mana setiap sesi berlangsung hingga 4 jam. Semua proses ritual tersebut direkam dan kabarnya ada 42 rekaman audio yang merekam suara-suara aneh. Di dalam salah satu rekaman, Anneliese pernah mengatakan bahwa di dalam tubuhnya terdapat 6 iblis, yaitu Judas, Cain, Nero, Hitler, Fleischmann, dan yang paling kuat yaitu Lucifer. Sind wir schon 3? Was ist so eine Scheiße? Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen. Namen des Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht
Mulut baru. Sejak bulan Mei tahun 1976, keadaan Annelies semakin parah. Ia sangat sering melukai dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepalanya ke dinding, menggigit dirinya sendiri, dan dia juga menolak untuk makan, sehingga membuatnya menjadi semakin kurus. Menurutnya, tindakannya itu akan mempercepat kematiannya, dan itu adalah satu-satunya cara untuk mengusir roh-roh jahat yang tengah merasukinya. Annelies telah menjalani 67 sesi ritual pengusiran roh jahat selama 10 bulan. Selama itu pula, Annelies mengalami sejumlah kerusakan pada bagian tubuhnya. Ligamen di lututnya pecah, kakinya juga mengalami kelumpuhan. Dan akhirnya, pada tanggal 1 Juli tahun 1976, Annelies Michel ditemukan telah meninggal. Menurut hasil otopsi, Annelies meninggal akibat dehidrasi parah dan kekurangan gizi. Bobot tubuh Annelies saat itu hanya 31 kg. Namun, meninggalnya Annelies yang disebabkan kerasukan tentu saja tidak dapat diterima begitu saja, baik oleh pihak medis maupun penegak hukum, karena dianggap tidak logis. Sehingga, hal ini pun harus masuk ke ranah hukum pidana, karena tindakan ritual pengusiran setan dianggap tidak sejalan dengan medis. Pengadilan setempat menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan terhadap Pastor Arnold Renz, Pendeta Ernst Alt, dan orang tua Annelies. Tuduhannya adalah mereka dianggap menghalangi upaya medis untuk melakukan pertolongan terhadap Annelies. Dari kisah ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kamu lebih percaya pada sisi medis atau sisi mistis, tentu itu kembali lagi pada keyakinan kita masing-masing. Yang jelas, kisah Annelies Michel ini dianggap sebagai kisah kerasukan paling nyata yang pernah ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotty Story. Bye!